Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hajah Nia Kania Winayanti, Dokteranda SHMH. Izin perkenalkan diri, nama saya Farhan Aziz dengan NPM 211000230 dari kelas E Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan pada UTS Pengantar Hukum Indonesia. Materi yang pertama ada pengertian hukum, yang kedua ada pengertian tata hukum, yang ketiga ada pengertian dari ius constitutum dan ius constituendum serta contohnya, dan yang terakhir ada pengertian dari sistem hukum. Yang pertama, pengertian hukum. Apa itu hukum? Hukum itu sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dan hukum sebagai alat kontrol sosial. Menurut Profesor Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap petunjuk hidup dapat menimbulkan suatu tindakan tegas dari pemerintah. Sedangkan menurut Profesor Muhtar, menjelaskan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pengertian tata hukum. Tata hukum merupakan istilah dari bahasa Belanda rechtsorde yang dapat diartikan sebagai susunan hukum. Secara lengkap, tata hukum merupakan suatu susunan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Aturan tersebut kemudian saling berhubungan dan saling menentukan. Selanjutnya ada pengertian dan contoh dari ius constitutum dan ius constituendum. Pengertian dari ius constitutum merupakan suatu tata hukum yang berlaku di masa sekarang. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUH Perdata, serta KUH Pidana. Sedangkan pengertian dari ius constituendum merupakan tata hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Sebagai contohnya adalah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia kepada DPR. Selanjutnya ada pengertian dari sistem hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Jenis dan karakteristik sistem hukum yang ada di dunia. Ini ada 6. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Yang ketiga, sistem hukum adat. Yang keempat, sistem hukum Islam. Yang kelima, sistem hukum kanonik atau yang berada di gereja. Serta yang terakhir, sistem hukum sosial komunis. Penjelasan dari sistem hukum yang pertama ada dari sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Prinsip pada sistem hukum ini adalah untuk memperoleh kekuatan yang mengikat berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan terkodifikasi. Tujuan hukumnya adalah untuk kepastian hukum. Negara penganut dari Eropa kontinental adalah Prancis, Belanda, serta Jerman. Sistem hukum yang kedua ada Anglo-Saxon. Prinsip utama pada sistem hukum ini adalah lebih menekankan sumber hukum pada putusan hakim yang memiliki kebebasan untuk menciptakan kaidah hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Negara penganutnya adalah Irlandia, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, serta Afrika Selatan. Selain memiliki perbedaan dari pengertiannya, ada lagi perbedaan dari sistem hukum Eropa kontinental serta Anglo-Saxon. Perbedaan yang pertama dari Eropa kontinental dipengaruhi positivisme hukum yang memunculkan teori hukum murni. Yang kedua, hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.
Yang ketiga, tidak ada hukum di luar undang-undang. Yang keempat, memiliki sifat yang pertama logis, konsisten, dan tertutup. Yang kelima, pusat perkembangan hukum ada di undang-undang, serta perbedaan dari Eropa kontinental yang terakhir ada hakim hanya sebagai corong untuk undang-undang. Perbedaan dari Anglo-Saxon yang pertama dipengaruhi mazhab hukum historis Safigai. Yang kedua, masyarakat memiliki jiwa bangsa sendiri-sendiri. Yang ketiga, hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Perbedaan yang keempat dari Anglo-Saxon adalah pusat pertumbuhan hukum bukan di undang-undang, melainkan di keputusan hakim. Perbedaan yang terakhir adalah hukum ditemukan dalam kasus-kasus konkret. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Kelebihan dari Eropa kontinental yang pertama adalah menjamin kepastian hukum. Yang kedua, sistematikanya jelas. Dan yang terakhir, mudah ditemukan. Sedangkan untuk kelebihan Anglo-Saxon adalah fleksibel. Yang pertama fleksibel, dan yang kedua lengkap. Kekurangan dari Eropa kontinental yang pertama tidak lengkap dan tidak fleksibel. Sedangkan untuk kekurangan dari Anglo-Saxon, yang pertama kurang menjamin kepastian hukum, yang kedua sistematikanya tidak jelas, dan yang ketiga sulit ditemukan. Penjelasan berikutnya dari sistem hukum, yaitu sistem hukum adat. Prinsip utama pada sistem hukum ini adalah bersumber pada hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Sistem hukum ini bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya ada sistem hukum Islam. Prinsip utama pada sistem hukum ini adalah mengikuti sumbernya seperti Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya ada sistem hukum kanonik atau yang ada di gereja. Sistem hukum di sini mendapatkan hukum yang sepenuhnya dari gereja. Dan pengertian dari sistem hukum sosial komunis yang terakhir, hukum Soviet menampilkan banyak karakteristik khusus yang berasal dari sifat sosialis negara Soviet dan mencerminkan ideologi Marxis-Leninis. Vladimir Lenin menerima konsepsi Marxis tentang hukum dan negara sebagai instrumen pemaksaan di tangan kaum borjuis dan mendalilkan pembentukan pengadilan informal yang populer untuk menjalankan keadilan revolusioner. Tren diktator berkembang yang menganjurkan penggunaan hukum dan lembaga hukum untuk menekan semua oposisi terhadap rezim. Tren ini mencapai puncaknya di bawah Joseph Stalin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.